Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Pentalas atau Pembiakan Ternak Etok dengan lahan terbatas yang beranggotakan Syahrul Nur Muazzam dengan NIM D1A022031, Rahayu dengan NIM D1A022062, Indrianto Nugroho dengan NIM D1A022101, Deva Indra Prasetyo dengan NIM D1A022106, Raimondus Bumi Putra Utama Haryanto dengan NIM D1A022124, Diana Nainlatun Nabilah dengan NIM D1A023141, dan Sabita Zakiatul Fuada dengan NIM D1A023166 akan mempresentasikan hasil proposal kami. Untuk latar belakang sendiri, di era globalisasi dan ketidakpastian ekonomi, mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan peluang usaha. Sektor peternakan unggas, khususnya entok atau dengan nama Latin Cairina mossata, menjadi salah satu peluang yang menjanjikan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Entok dikenal memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, mudah dipelihara, serta dagingnya memiliki cita rasa yang khas dan disukai masyarakat. Selain itu, entok juga memiliki manfaat ekologis sebagai pemakan hama di lahan pertanian. Melalui program ini, mahasiswa berupaya membudidayakan entok secara efisien di lahan terbatas untuk menghasilkan anakan yang berkualitas atau day old duck, sekaligus memperoleh pengalaman berwirausaha, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Untuk analisis situasinya, usaha penetasan entok difokuskan pada produksi day old duck atau DOD, atau anakan entok umur 1 hari yang memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa keunggulan entok dibanding unggas lainnya, seperti yang pertama, daya tahan tubuh yang kuat, pertumbuhan yang cepat, harga jual stabil. Untuk target pasarnya sendiri, yang pertama ada peternak skala kecil hingga besar, kemudian pedagang unggas di pasar tradisional, kelompok peternak, dan toko bibit unggas. Untuk analisis SWOT-nya, yang pertama ada kekuatan, yaitu permintaan pasar stabil, entok tahan penyakit, serta biaya pakan yang lebih hemat. Untuk kelemahannya, proses pengeraman lebih lama, serta resiko kegagalan penetasan. Untuk peluangnya, persaingan rendah dapat dikembangkan lewat pemasaran online. Untuk ancamannya, yaitu fluktuasi harga telur, potensi persaingan dari peternak lain. Kemudian ada tujuan. Yang pertama itu untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa wirausaha, inovasi, dan kreativitas bagi mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang terakhir, memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama untuk meningkatkan jiwa wirausaha mahasiswa. Yang kedua, mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir inovatif, kreatif, dan mampu membaca serta memanfaatkan peluang. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan kemampuan dalam berwirausaha. Untuk keluarannya, terdiri dari keluaran wajib dan tambahan. Untuk keluaran wajibnya itu, yang pertama ada menghasilkan anakan entok atau day old duck yang siap jual. Kemudian makalah laporan akhir kegiatan PMW dan foto kegiatan PMW atau foto anakan entok atau day old duck. Untuk keluaran tambahan itu berupa video kegiatan kewirausahaan dengan durasi 2-3 menit yang diunggah di media sosial Instagram serta bukti nomor izin berusaha atau NIB. Usaha ini menyediakan anakan entok sehat, unggul, dan siap dibesarkan untuk kebutuhan peternakan, konsumsi, maupun budidaya lebih lanjut dengan berfokus pada sistem pembiakan. Target penjualan yang pertama, peternak pemula, peternak berskala kecil, pengepul, komunitas peternak. Lalu, dengan strategi pemasaran yang tepat, maka seperti pemasaran online dan bekerja sama dengan pengepul, usaha pembiakan entok dapat berkembang dan menjadikan sumber pendapatan yang stabil. Untuk profilnya itu sendiri, nama usaha Setio Farm, pemilik itu kelompok dengan alamat Desa Papringan, RT 2, RW 4, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Waktu pendirian itu pada tahun 2022 dengan bidang usaha penjualan, omset per bulannya kurang lebih 3 juta, jumlah tenaga kerja 1, dan segmen pasarnya itu peternak. Wilayah pemasaran
di Banyumas. Lalu struktur organisasi, yang pertama ketua. Ketua itu akan memimpin dan mengorganisasi pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan hingga pemasaran. Yang kedua, sekretaris, membuat perencanaan serta evaluasi pelaporan kegiatan. Yang ketiga, bendahara, melaksanakan pengelolaan keuangan, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan, menyusun laporan pembukuan, serta mengatur dan mengelola bukti transaksi. Yang keempat, operasional, memfasilitasi peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada pemasaran, yaitu mengelola media sosial dan promosi produk. Baik, selanjutnya ada analisis usaha. Yang pertama yaitu ada biaya investasi. Untuk jenis investasinya, yang pertama itu ada entok indukan, kemudian ada entok pejantan, kemudian mesin tetas, ada mesin cacah, kemudian ada kandang anakan, pencahayaan berupa lampu dan tempat pakan, kemudian ada tempat minum. Untuk daftar harga per unit bisa dilihat pada PPT. Untuk total jumlah dari biaya investasi yang kami gunakan itu Rp4.038.800. Kemudian ada biaya tetap, yaitu ada listrik dan air. Kemudian untuk jumlah totalnya itu Rp360.000. Kemudian ada biaya variabel berupa vitamin unggas, kemudian ada M4 peternakan, kemudian ada transportasi, kemudian ada pakan yaitu dedak, jagung giling, konsentrat, nasi aking, dan pepaya dan pakan fur. Untuk jumlah total biaya variabel yang kami gunakan ya berkisar Rp1.840.000. Kemudian ada nilai penyusutan, itu berupa ada mesin tetas, kemudian ada mesin cacah, kemudian ada kandang anakan, pencahayaan, tempat makan, dan tempat minum. Total nilai penyusutan per periode itu Rp102.000. Kemudian ada BOP atau biaya operasional, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dengan total Rp2.220.000. Kemudian ada modal awal, yaitu berkisar Rp656.196. Kemudian ada nilai break-even point atau BP produk. Untuk usaha yang kami jalankan itu sebanyak 222 ekor. Untuk BP harganya itu 7.400 per ekor. Kemudian ada penerimaan, yaitu Rp3.000.000 dengan total keuntungan bersih yang kami dapatkan itu Rp780.000. Kemudian ada payback period itu 47,9 periode. Baik, kemudian di rencana kegiatan usaha. Untuk proses produksi sendiri, kita memiliki slogan yaitu USS atau unggul, sehat, dan siap dibesarkan. Untuk alur produksi, yang pertama dilakukan pemeliharaan untuk induk dan pejantan, kemudian dilakukan pengumpulan telur dan dimasukkan dalam mesin tetas selama 35 hari. Kemudian setelah menetas akan dilakukan pemeliharaan anakan di kandang khusus. Nah, untuk satu periode dapat menghasilkan kurang lebih 300 anakan dari 30 induk. Kemudian untuk bahan dan peralatan, yang pertama induk dan pejantan entok, kemudian yang kedua mesin tetas, ketiga pakan mulai dari jagung, dedak, nasi, dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat yaitu kandang anakan dan lampu penghangat. Kemudian yang kelima yaitu vitamin dan E4 untuk kesehatan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu masuk ke strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini terdiri dari online dan offline. Online-nya itu untuk yang pertama ada Facebook, kemudian WhatsApp, yang kedua ada rencana ekspansi ke TikTok, YouTube, dan Instagram. Kemudian untuk strategi pemasaran offline, yang pertama akan bekerja sama dengan pengepul lokal. Yang kedua, menyasar peternak kecil dan komunitas. Yang ketiga, target masa depan, rumah makan, dan restoran. Selanjutnya ada pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu dengan penambahan induk dan sarana, yaitu kandang dan kolam mini. Kemudian penggunaan mesin tetas untuk efisiensi produksi. Kemudian ada rencana lingkungan.
Untuk perencanaan lingkungan terdiri dari pembesaran entok, yaitu menyediakan berbagai ukuran. Yang kedua, produksi karkas entok untuk restoran. Yang ketiga, untuk pembukaan lapangan kerja masyarakat sekitar.